Balik lagi di Cerita Bareng Aldi. Dan anyway, di samping gue seperti biasa udah ada salah satu narasumber hebat yang hari ini bakalan berbincang-bincang dengan kita, bakalan kasih informasi seputar seputar hal-hal yang menarik tentunya untuk anak muda. Dan di sini sudah ada Kak Aul. Kak Aul, kenalin dulu dong ke teman-teman. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Jadi perkenalkan, nama saya Syahrul. Ya, teman-teman lebih sering menyapa saya dengan sebutan Aul. Aul ya. Jadi Kak Aul ini guys, dia sudah lulus kuliah ya. Tahun berapa Kak Aul? Tahun 2021 kemarin, bulan Juli. 2021 baru tahun. Sekarang 2022 dan aduh, ini memang ternyata Kak Aul ini baru lulus langsung angkat jadi CPNS guys. Wow, keren. Kita di sini Kak Aul mau bahas tentang gimana sih caranya anak muda itu kok bisa cepat sekali Kak Aul baru lulus gitu tiba-tiba langsung terpilih atau langsung terangkat jadi CPNS. Itu Kak Aul anyway, latar belakangnya Kak Aul dari sarjana apa nih? Untuk latar belakang, jadi saya pribadi itu dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, dan Universitas Negeri Gorontalo juga. Seperti Kak Aldi juga gitu. Jadi anak-anak FOK ya, Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Terus lulusnya itu berapa lama Kak Aul? Tiba-tiba kok bisa langsung? Kalau lulus terhitung dari awal masuk itu 3 tahun 10 bulan ya kemarin. Wow, jadi langsung cum laude? Ya, alhamdulillah. Oh, keren, cum laude. Terus? Ya. Terus setelah lulus kemarin itu ya kebetulan 5 sampai seminggu setelah lulus wisuda itu langsung ada pendaftaran CPNS. Gitu. Jadi alhamdulillah kebetulan setelah lulus langsung coba gitu daftar CPNS. Terus ambilnya di mana formasinya kau ambil? Ambilnya formasi di Sulawesi Tengah, itu Kabupaten Buol kemarin. Dapat informasi atau bagaimana proses seleksinya atau proses pendaftarannya di awal bagaimana? Mungkin teman-teman yang nonton ini ingin tahu, yang mau daftar mungkin CPNS lagi tahun ini, ya siapa tahu Kak Aul bisa kasih ke mereka informasinya. Oke, jadi kemarin jadi di sini Kak Aul cuman sharing ya, nggak menggurui ataupun apa, cuman berbagi pengalaman aja. Kemarin itu dapat informasinya dari saudara, jadi dari kakak itu dapat informasi kalau di akhir tahun 2021 itu ada pembukaan pendaftaran CPNS. Jadi alhamdulillah setelah lulus ada kesempatan untuk mencoba mendaftar. Terus teman-teman perlu ketahui untuk seleksi CPNS itu ada 3 tahap teman-teman. Jadi yang pertama ada seleksi administrasi. Kemudian yang kedua ada seleksi SKD, itu kepanjangannya seleksi kompetisi dasar. Oke, benar. Kemudian yang ketiga ada SKB, seleksi kompetensi bidang. Terus selama administrasi itu gimana? Mau diseleksi lagi kan? Iya, benar-benar. Jadi itu teman-teman, di seleksi administrasi juga itu sangat krusial ya teman-teman, karena ada banyak juga peserta yang gugur di seleksi administrasi. Gitu. Paling banyak itu karena salah penulisan surat pernyataan. Jadi di seleksi administrasi itu ada 3 surat pernyataan kalau nggak salah ingat. Itu yang paling banyak salah itu di surat pernyataan karena ada yang tulis tangan. Jadi banyak yang typo gitu. Iya. Jadi kalau kesalahannya kesalahan kita yang buat itu bakal gugur administrasi gitu. Seandainya kesalahannya dari pihak panitia, kita bisa menyangga karena ada jadwal masa sangga di situ, kita sebagai peserta boleh menyangga gitu. Gitu. Terus setelah seleksi administrasi lanjut ke seleksi SKD, seleksi kompetensi dasar. Gimana tuh persiapannya Kak Aul? Oke, untuk berbicara persiapan mungkin ya. Tapi sebelum itu Kak Aul, di sini ada, aku lupa. Di sini ada tradisi. Tradisi apaan? Tradisi minum sebelum menjawab. Jadi harus minum dulu supaya jawabannya jujur gitu. Jadi silakan minum dulu Kak Aul. Thank you. Oke, kita mau biar ini Kak Aul bisa mengungkapkan semuanya dengan jujur. Gimana? Udah? Udah. Gimana persiapannya? Untuk persiapan, jadi mungkin ya persiapan yang saya lakukan itu mungkin sama ya dengan teman-teman yang lain. Cuman mungkin kalau dari saya jujur untuk persiapan ini memang persiapan dari seleksi administrasi ke ujian pada saat SKD itu cukup lama, hampir 2 bulan. Jadi setelah diumumkan seleksi administrasi, kemudian jadwal untuk ujian SKD-nya itu cukup lama, hampir 2 bulan kalau nggak salah ingat ya. Terus di situ
Saya pribadi cuman kayak maksud metode belajarnya cuman nonton YouTube. Kaul nggak ikut les gitu? Nggak sama sekali nggak ikut les. Bahkan pernah ikut tryout-nya, itu pun cari yang gratis di Instagram. Atau gitu. mungkin Kaul sudah pintar dari sononya karena gini ya. enggak juga. Sebelum ketemu Kaul tuh kan gini, ada teman-teman juga yang lain. Kaul itu udah belajar sih, katanya belum belajar. Tapi tiba-tiba lihat di story, wow, Syahrul udah ada namanya gitu. Itu apa? Memang betul nggak belajar atau pura-pura nggak belajar? Tahu-taunya di belakang belajar. Jadi serius saya pribadi tuh sebenarnya belajar, cuman untuk belajar intens terjadwal itu sebenarnya enggak. Waktu ujian SKD itu sama saya prinsipnya kayak nothing tulus, kayak maksud karena awal baru lulus terus coba seperti ini kan masih awal kayak, banget ya. Ya udah kan masih banyak juga senior. Masih banyak senior yang mungkin kayak ikut aja gitu. Kalau lulus alhamdulillah, nggak lulus nggak apa-apa gitu. Jadi nothing tulus aja. Kemarin belajar seadanya, hanya nonton di YouTube, baca referensi sedikitnya. Tapi untuk belajar intensnya mungkin seminggu sebelum ujian itu mungkin sudah mulai rangkum gitu, latihan matematika gitu, baca-baca. Jadi di SKD itu kebangsaan. ada apa aja? Matematika. Di SKD itu jadi ada 3 tipe soal, ada TWK, tes wawasan kebangsaan, kemudian TIU, tes intelijensia umum, kemudian yang terakhir TKP, tes karakteristik pribadi. Wow, gitu. Terus itu di seleksi tadi SKD itu berapa peserta yang kau ingat yang ikutan? Di SKD untuk di formasi saya, seingat saya 154 orang. 154 Terus orang. yang diambil 2 orang. Yang lolosnya ke SKB 2 orang. Oh, yang lulus ke SKB 6 orang. Karena formasi yang mau diterima 2, itu kan kelipatan 2. Jadi yang lanjut ke SKB 6 orang. Oh, gitu. Nah, udah selesai, udah lolos di SKD. Sekarang lanjut ke SKB. Nah, itu seleksi dari SKB soal-soalnya berarti soal-soal jurusannya Kaul gitu benar sekali. Terus Kaul ambilnya di mana? Di rumah sakit, puskesmas atau di mana? Ya, ini jadi mungkin jadi fun fact untuk teman-teman yang mengira bahwa saya pribadi kan lulusnya dari jurusan kesehatan masyarakat, yang mungkin teman-teman mengetahui bakal larinya ke puskesmas atau rumah sakit. Tapi saya lulusnya di formasi dinas inspektorat. Jadi mungkin sangat baru. Dinas inspektorat ada bisa sarjana kesehatan masyarakat. Di daerah saya alhamdulillah bisa. Tugasnya ngapain aja tuh? Itu yang mungkin belum saya mengetahui secara detailnya tugasnya apa. Cuman yang pasti tugasnya itu seperti mengawas Kalau turun mengawas gitu ke puskesmas ataupun rumah sakit, ngaudit gitu ya. Itu kalau dinas inspektorat secara umumnya apa tugasnya kalau Kaul yang setahu Kaul? Itu kita sih di inspektor itu kayak banyak ini ya, maksud banyak bidang gitu, ada banyak bidang, terus ada terbagi dari bidang, ada bagi seksi-seksinya gitu kan. Terus untuk saya itu masuknya bidang PPUPD, itu singkatannya, kepanjangan adalah pengawas urusan pemerintahan dalam daerah gitu, di daerah pengawas. gitu. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, PPUPD. Apa hubungannya dengan sarjana kesehatan masyarakat? Jadi ya itu ya, orang-orang teman-teman bahkan heran gitu. Atau mungkin ada satu mata kuliah yang Kaul ingat mungkin berkaitan dengan enggak loh, benar sama sekali enggak ada kaitannya, jujur enggak ada kaitannya di bidang. Kan pada saat ujian SKB itu kan ada kisi-kisi ya. Sama sekali kisi-kisi yang saya pelajari itu enggak ada kaitannya dengan apa yang terus saya yang kuliahkan keluar gitu. Gimana? Maksudnya Soal-soalnya yang keluar kayak gimana? itu soal-soalnya, jadi itu kemarin itu ada sekitaran 15 sampai 20 undang-undang yang harus kita ketahui gitu ya, tentang formasi saya di dinas inspektorat itu. Jadi itu di seleksi kompetensi bidangnya? Iya, sudah masuk jadi SKB, undang-undang semua, jadi nggak ada kaitannya dengan kesmas. Jadi maksudnya materinya lebih ke pemerintahan gitu, kebijakan-kebijakan pemerintahan yang kebijakan-kebijakan pegawai yang harus dilakukan dalam pemerintahan. Oh, aku baru tahu ya. Jadi ya mungkin itu fun fact untuk teman-teman. Ternyata jurusan kesehatan masyarakat tidak hanya di kesehatan doang gitu, tapi bisa di banyak bidang. Terus dari situ Kaul, setelah dari seleksi kompetensi bidang itu langsung pengumuman.
Iya, jadi setelah SKD juga langsung pengumuman, terus ada dari SKD ke SKB itu kurang lebih 2 minggu, kemudian ujian SKB-nya juga, kemudian langsung pengumuman juga. Langsung saat itu pengumumannya? Enggak juga sih, 2 minggu setelah itu lah, kurang lebih 2 minggu setelah ujian. Jadi bukan nggak transparan atau gimana? Transparannya dalam bentuk live score. Oh gitu. Jadi paling tidak kita sudah mengetahui bahwa saingan kita di bawah kita nih, gitu. Saingan kita di bawah kita. Jadi alhamdulillah, hitungan-hitungan kasar, quick count istilahnya mungkinnya bisa dibilang begitu, mungkin alhamdulillah gitu saingan saya di bawah gitu. Jadi Kaul sudah setelah SKD selesai dan SKB juga selesai, Kaul kayaknya gue bisa nih ada di peringkat 2 untuk isi formasi. Iya benar-benar. Nah gitu, dan alhamdulillah saat ini Kaul jadi memenuhi formasi di situ, formasi itu. Setelah pengumuman resmi, alhamdulillah. Dan gimana perasaannya? Sampai dengan detik sekarang mungkin lebih ke selalu bersyukur karena sangat luar biasa amanah ini dititipkan oleh Allah ya, karena masih bisa dibilang usia sangat muda sekali gitu. Alhamdulillah rezeki selalu datang tidak tahu dari arah manapun gitu ya. Itu sih lebih ke siapa ya rasa syukurnya. Rasa syukur. Siapa yang pertama kali Kak Aul kasih tahu? Pas setelah, "Mah, ini aku dapat ini nih, dapat itu." Hasilnya. Yang pasti orang tua ya, orang tua. Mama gitu. Yang pasti orang tua, Mama. Pada saat ujian pun langsung nelpon gitu, karena ujian saya kemarin di provinsi, terus orang tua saya di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah, tepatnya di Toli-Toli. Itu kemarin mereka nonton live score lewat handphone gitu ya. Jadi pada saat selesai ujian saya langsung tanya ke Mama, "Ma, gimana hasilnya?" Karena kan kami nggak lihat hasilnya gitu, orang-orang di luar yang lihat. Jadi Mama bilang, "Ya alhamdulillah saingan kamu ada 1 di atas, tetapi 4-nya ada di bawah." Gitu. Jadi alhamdulillah di posisi 2 lah. Kan, dan alhamdulillah sekarang Kak Aul sudah sudah ada SK-nya, udah mau Belum terima SK. Jadi ini setelah pemberkasan seminggu kemarin di akhir Desember sampai awal Januari kemarin ya. Awal Januari, akhir Desember itu pemberkasan, dan sekarang masih menunggu SK-nya keluar gitu. Iya. Dan Kak Aul di tempatnya Kak Aul sendiri itu ada nggak kecurangan-kecurangan yang kalau sampai saat ini deh itu banyak sekali di media-media kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat seleksi CPNS ini. Kalau sepengalaman Kak Aul sendiri itu ada nggak sih sama Kak Aul? Ini nggak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa, kita kan nggak sebut apapun itu ya. Jadi untuk di daerah saya memang benar ada kecurangan, karena ya mungkin teman-teman bisa lihat di seluruh media juga, karena kemarin CPNS ini menjadi isu nasional. Iya. Di salah satu kabupaten saya, di Kabupaten Buol, itu memang ada kecurangan teman-teman. Tepatnya di seleksi kompetisi dasar gitu. Jadi ada banyak kecurangan. Kurang lebih hampir 60 orang yang terindikasi kecurangan, dan alhamdulillah itu ya, bisa diatasi. Panitia seleksi nasional mendiskualifikasi seluruh peserta yang terindikasi curang. Berarti panitia di sana langsung gercep dan bagus gitu. Karena kasihan orang-orang yang sudah belajar mati-matian, udah ngeluangin waktunya, tenaga, belajar, doa, dikalahkan oleh orang-orang yang sama gitu. Ya itu. Jadi buat kalian ya ingat guys, karena sesuatu usaha kerja keras yang kita lakukan pasti akan berbuah hasil, dan contohnya ini Kak Aul gitu. Dan anyway Kak Aul, ini yang terakhir Kak Aul, pesan-pesan mungkin yang bakalan Kak Aul berikan ke teman-teman semua yang nonton video ini, apa tuh? Ya biar teman-teman semua lebih semangat lagi. Oke. Jadi mungkin mungkin lebih ke tips bagaimana cara saya kemarinnya mungkin belajar, kemudian mungkin lebih ke amalan-amalan apa yang mungkin saya lakukan gitu. Jadi teman-teman, kemarin saya jujur di SKD itu saya memang betul-betul nothing tulus. Kalau lulus alhamdulillah, kalau nggak lulus ya nggak apa-apa. Tetapi setelah pengumuman SKD lanjut ke SKB itu, dan nama saya ada di posisi 6 besar gitu ya, saya kayak seperti berjanji pada diri saya pribadi bahwa saya sudah sejauh ini dan masa saya nggak fokus gitu, nggak serius ya. Jadi setelah SKD ke SKB, di situ saya memang benar-benar belajar berbagai metode pembelajaran yang sebelumnya belum pernah saya lakukan gitu. Mulai dari ngerangkum materi, dan ini sangat efisien untuk dilakukan gitu. Jadi dengan begitu banyak kisi-kisi yang
perlu saya pelajari dan saya kuasai, jadi saya ngerangkum poin-poin ngerangkum pentingnya. poin-poin penting. Saya rangkum poin-poin pentingnya. Kemudian saya juga sering nonton di YouTube, gitu, video pembelajaran, video review, sih lebih video-video sejenisnya gitu. Lebih ke memanfaatkan gitu, karena enak teman-teman bahwa belajar visual gitu lebih enak dibandingkan kita baca gitu kan. Lebih enak belajar di YouTube ataupun media visual lainnya gitu. Terus yang terakhir, yang ketiga mungkin lebih ke review materi setelah teman-teman belajar gitu. Jadi buatlah plan of action. Jadi teman-teman buat POA-nya gitu, jadwal kalender gitu, kalender singkat teman-teman untuk belajar di H-3 itu teman-teman bisa review materi-materinya kembali. Kemudian di H-2 atau H-1 teman-teman nggak perlu belajar lagi, fokuskan kayak lebih ke lebih ke nyantai gitu. Jangan bebankan pikiran di dekat-dekat jadwal ujian. Dan jangan lupa juga buat semuanya untuk terus tetap berdoa. Minta restu orang tua. Jangan lupa sholat, amalan-amalan seperti sedekah bisalah dilakukan gitu. Gitu guys. Jadi itu pesan dari Kak Aul buat teman-teman semua. Dan Kak Aul, thank you banget ya udah mau main-main ke sini, udah mau cerita barang Aldi. Dan jangan lupa guys buat follow akun aku @aldiansalasido_ dan juga Kak Aul @aul.ti_. Ya, dan juga jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini karena Kak Aul kita bakalan kasih giveaway buat mereka nih. Wow. Berhubung ternyata banyak banget yang suka nonton cerita barang Aldi. Jadi termasuk saya pribadi sangat menjadi penonton setia vlog dia nih. Jadi kita bakalan kasih ini salah satu kaos, dan ini dikasih gratis ya. Dikasih gratis buat teman-teman semua. Nanti caranya gampang banget. Caranya langsung aja komen di video ini di Instagram, komen aja pertanyaannya guys. Pertanyaannya adalah ini nih, langsung komen pertanyaannya. Penasaran ya. Pertanyaannya adalah apa program terbaru dari gue? Apa program terbaru dari gue? Nanti yang beruntung bakalan dapat kaos ini. Jadi langsung aja komen apa program terbaru dari gue. Dan jangan lupa buat tag teman kalian, minimal 3 orang teman kalian. Dan juga jangan lupa follow akun Instagram @kasihhadiah.id. Kasih hadiah ya, kasih.hadiah. Jadi jangan lupa itu. Jadi langsung aja komen, dan yang bakalan beruntung bakalan dapat kaos dari kita. Dan terima kasih sekali lagi Kak Aul, terima kasih. Semoga kita sukses bareng guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.